Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari yang indah, hari yang cerah. Dan sebentar kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam rumah kudus-Mu Bapa. Kami mau muliakan Tuhan pada sore hari ini. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah. Hanya Engkau yang sembah, hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur
layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah pujian-pujian pada sore hari ini yang kami akan naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari yang cukup panas, tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri memuji muliakan nama Tuhan karena Dia baik. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini hari baru Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini hari baru Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita angkat tangan kita ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jadi sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema bulan ini adalah kasih, dan biarpun bumi berlalu, biarpun bumi bergoncang, biarpun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, oh indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita sehingga benih firman Tuhan dapat tertanam dalam hati setiap kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa setiap kami tenang, jiwa setiap kami tenang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, pengorbanan, kasih karunia-Mu dalam hidup setiap kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
Silakan hambanya menyampaikan firman Tuhan. Melebihi semua yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak kami ucap syukur. Sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengenal hati kami yang penuh dengan keterbatasan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengenal kami dan menolong kami dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih, kami telah memuji dan muliakan Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya roh Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh mendengar firman. Dan terlebih kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang membantu kami dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan penuh dengan keterbatasan. Biarlah Roh Tuhan memenuhi hamba-Mu sehingga setiap yang disampaikan berasal dari Tuhan dan mengubahkan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Roh Tuhan bertahta atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih pelayan pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Sudahkah kita saling mengasihi? Harapannya jawabannya ya. Tapi mungkin kalaupun beberapa masih belum dapat menjawab dengan cepat, saya rasa untuk itulah tema ini dibuat. Terima kasih Pak Gembala sudah memperhatikan jemaatnya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk firman Tuhan. Tema kita itu tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di belakang ya, jelas. Saya rasa saya tidak cukup tinggi untuk menutupi ini, jadi kelihatan jelas di belakang. Tema kita di bulan Maret ini, love God dan love people. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dan kita baca bersama. Mas Adi tolong di... Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah bisa Mas Adi. Terima kasih. Nah, mari kita baca bersama Bapak Ibu Saudara ayat yang akan kita pelajari, ayat yang akan menjadi perenungan kita selama 1 bulan ini. Ada di surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Sudah ketemu semua? Bisa lihat di depan juga. Kalau cukup terlihat jelas dari belakang. Mas Mandu bisa kelihatan jelas? Kelihatan jelas Pak, terima kasih. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan ketiga di tahun 2023. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tema MCC ini sejak awal, kita sudah mempelajari 2 hal di bulan lalu. Tentang manusia spiritual, spiritual man, dan juga tentang iman yang teguh. Dan hari ini fase ketiga, bulan ketiga di mana kita mempelajari tentang menginjak pada langkah berikutnya untuk berakar serta berdasar di dalam kasih. Sama seperti surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam hal ini, dalam berakar serta berdasar di dalam kasih.
kita akan lebih mengkerucut pada satu kalimat. Dalam hal ini kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan dalam hal ini kita akan mempelajari tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa semua sepakat dengan hal ini. Perlu proses yang benar untuk mencapai hasil yang benar pula. Untuk mencapai satu hasil yang benar, itu perlu melalui satu proses yang benar. Bapak Ibu Saudara sepakat dengan hal ini? Untuk mencapai hasil yang benar, itu perlu melalui proses yang benar. Proses yang kurang tepat akan menciptakan hasil yang kurang maksimal. Untuk mencapai hasil yang benar, itu perlu proses yang benar. Nah, saya punya pengalaman cukup unik, lebih tepatnya mama saya. Jadi saya waktu kecil itu sering request masakan ke mama saya. Nah, saya request, saya masih kecil, kira-kira SD, kelas 4 SD. Saya sekarang sudah tidak SD ya Bapak Ibu Saudara, ini perlu dijelaskan. Jadi saya bukan mau gerak dan lagu di sini. Jadi kira-kira SD mungkin kelas 3, kelas 4, mungkin lebih kecil, kelas 2 kali ya. Saya request ke mama saya buat dimasakin cireng. Dulu enggak ada yang namanya cireng sih Bapak Ibu Saudara. Antara cireng, cimol, sama pempek itu mirip-mirip. Yang penting tepung kanji digoreng. Karena di SD saat itu populer yang namanya sate. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini booming sate kenyil. Nah dulu waktu saya SD itu sate kenyil ini digoreng. Nah saya tertarik, saya minta mama saya buat masakan yang mirip. Karena saya pengen, lebih irit kan dimasakin mama sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, uniknya gini. Waktu menggoreng, karena kita tidak melalui proses yang benar, itu ada satu kejadian yang unik, di mana ketika adonan cireng ini, adonan cimol ini masuk ke minyak panas, yang terjadi adalah minyak panasnya ini bahasa Jawanya meledos, bahasa Indonesianya meledak, saya baru ingat, meledak, dar. Jadi ini cukup ekstrim, saya trauma sampai sekarang. Jadi ketika beli cireng yang beku frozen itu tidak pernah digoreng sampai kering, ya cuma dimasukin ke minyak panas lalu diangkat. Nah karena kita tidak melalui proses yang benar, maka cirengnya ini hasilnya nggak maksimal. Setelah bertahun-tahun berikutnya saya sadar bahwa saya bisa searching di internet cara membuat cireng. Nah ternyata dalam membuat cireng, cimol, itu cimolnya itu dimasukkan ke minyak dingin dulu, baru kompornya dinyalain biar tidak meletup-meletup, biar tidak meledak-meledak. Nah Bapak Ibu Saudara, ini cukup mengerikan karena minyaknya itu panas. Coba bayangkan minyak panas itu nyiprat-nyiprat. Jadi proses yang salah itu menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal itu perlu proses yang benar. Kalau dalam contoh ini untuk menghasilkan cimol yang enak itu perlu proses yang benar. Kalau prosesnya salah, cimolnya jadi kurang maksimal. Entah itu bantet, makan minyak, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk melalui proses yang benar agar mencapai hasil yang benar pula. Proses yang kurang tepat akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Demikian pula dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita perlu melalui proses yang benar agar dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Ini berlaku saya rasa dalam semua hal. Enggak cuma goreng cimol aja. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mau usaha cimol, silahkan ikuti tutorial di YouTube itu dengan seksama karena ini mengerikan. Selain bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mencari pengalaman ekstrim ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa banyak dosa dan ingin bertobat, bisa coba goreng cimol karena ledakannya ini mengingatkan tentang api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa diinsafkan oleh cimol. Setidaknya Tuhan memakai cimol untuk mertobatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini enggak cuma cimol aja, tapi juga dalam hal proses mengasihi Allah dan mengasihi sesama agar kita bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan benar, kita perlu melalui proses yang benar. Agar kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar, kita perlu melalui proses yang benar pula. Kita bulan ini belajar tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kita perlu mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Untuk mencapai ini, kita perlu melalui proses yang benar juga. Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak hanya dikenal oleh orang Kristen. Rupa-rupanya dunia itu juga sangat akrab dengan yang namanya kasih. Saya kasih bukti dalam chart musik.
Bapak Ibu Saudara, ini lagu di dalam 1 minggu terakhir yang sering diputar di platform musik Indonesia. Didata oleh satu badan yang namanya Billboard Indonesia. Posisi pertamanya itu adalah lagu Komang. Ada yang tahu Komang? Saya nggak perlu nyanyi ya Mas Gilang, nggak perlu. Komang lagunya, Komang ini liriknya ini, sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Wah, liriknya sangat bagus banget. Kalau Mas Gilang nyanyi ini buat Mbak Ratna, mungkin Mbak Ratna setiap pagi itu buatin teh hangat. Wah, langsung rasa cintanya menggebu-gebu. Bisa dicoba Mas Gilang. Ya, nanti saya kirim lagunya deh. Komang. Bukan Komeng, bukan. Kalau Komeng itu spontan uhui, bukan. Ini Komang. Raim Laude. Nomor 2-nya ada dari Mahalini. Judulnya Sial. Ini juga tentang cinta. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kasih yang Yohanes maksud sama dengan kasih yang akrab dengan dunia? Dunia ini benar-benar akrab sama yang namanya kasih. Bukan hanya dari badan musik ini saja. Bukan, kita tidak melihat dunia akrab dengan kasih dari musiknya saja. Bapak Ibu Saudara bisa cek film yang cukup fenomenal selama 1 dekade ini. Filmnya namanya Titanic. Cerita antara Jack dan Rose. Terima kasih Mbak Dita, saya lupa lagi. Jack dan Rose, lagunya Celine Dion. Wah, romantis, sangat romantis. Dunia deket banget dengan yang namanya cinta. Kalau orang Kristen sebut kasih. Bapak Ibu Saudara mau cek di drama-drama Korea, pecinta drama Korea, saya rasa mayoritas temanya adalah mayoritas tema tentang romansa. Drama Korea dipenuhi dengan kisah-kisah romansa. Wah, beberapa orang sampai halu, mikir wah kalau punya pasangan sampai seperhatian itu. Dunia ini begitu dekat dengan yang namanya kasih. Belum lagi Bapak Ibu Saudara cek, gak hanya drama Korea, drama India juga punya kemiripan. Tema-temanya juga cinta. Sarukan misalnya, Kuch Kuch Hota Hai, tumpah seair. Pak Daniel bisa maju Pak, iringi saya. Gak perlu. India ini kental banget sang namanya kasih. Dramanya, filmnya itu tentang kasih, mayoritas hampir semua tentang kasih. Ditambah kasihnya unik, dia joget-joget ke sana ke sini. Sarukan itu badannya jadi, jangan kira karena fitness, enggak. Karena dia main film tentang kasih, jadi nari-nari terus, setiap hari nari jadi sampai badannya jadi. Orang India itu orang yang sehat-sehat Bapak Ibu Saudara. Kalau jatuh cinta itu dia olahraga. Nah ini konsep yang cukup menarik. Enggak cuma Korea, enggak cuma Inggris dengan Titanic-nya, tapi India juga sangat dekat dengan kasih. Dan bukan hanya negara ini saja, seluruh dunia itu memiliki akrab banget sama yang namanya kasih. Mulai dari lagunya, Raim Laude, Komeng bukan, Komang, sampai yang film-filmnya, Titanic, Kuch Kuch Hota Hai, drama Korea dengan segala romansa yang sangat indahnya. Dunia akrab banget sama yang namanya kasih. Dunia sangat dekat dengan yang namanya kasih. Namun Bapak Ibu Saudara, kasih yang dimaksud Yohanes apakah sama dengan kasih yang akrab dengan dunia? Rupanya Yohanes dan dunia memiliki konsep kasih yang berbeda. Konsep kasih yang dikenal dunia berbeda dengan konsep kasih yang Yohanes miliki sebagai seorang yang Kristen. Konsep kasihnya berbeda. Yohanes dan dunia memiliki konsep kasih yang berbeda. Nah ini bukan dilihat dari penggunaan katanya. Saya sepakat dengan Pak Daniel yang kemarin menyampaikan bahwa agape itu tidak hanya digunakan dalam hal positif. Demas agape terhadap dunia. Yohanes dalam menuliskan Injilnya sering menggunakan kata agape, pilea itu bergantian dan bersinonim. Artinya kasih orang Kristen bukan cuma kasih yang dibedakan dari jenis katanya. Kalau orang bilang kasih orang Kristen itu apa sih? Agape. Rupa-rupanya kasih orang Kristen itu tidak hanya dibedakan dari jenis katanya saja. Tapi lebih pada konsep kasih yang unik. Bapak Ibu Saudara, konsep kasih Kristen dan konsep kasih dunia itu memiliki satu perbedaan. Kalau konsep kasihnya sama, mungkin kita bisa menyanyikan lagu sekuler saat ibadah. Nyata-nyatanya kita nggak pernah nyanyikan lagu Sheila on Seven saat ibadah. Artinya kita memiliki konsep kasih yang berbeda. Secara tidak sadar kita sudah memiliki warning bahwa konsep kasih yang ditawarkan dunia dan konsep kasih yang Yohanes maksud ini memiliki sebuah konsep yang berbeda.
konsep kasih Yohanes itu konsep yang unik. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau bulan ini kita mengira tema bulan ini itu ada dua hal, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nyata-nyatanya tidak demikian. Yohanes menjelaskan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini adalah satu kesatuan, satu hal dan bukan dua hal. Sama seperti mata koin yang memiliki dua sisi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah satu kesatuan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 yang ke-21, sudah ketemu semua? Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Di Alkitab buku beberapa baris setelahnya. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi sesama, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat satu hal unik. Yohanes bilang, kalau kamu mengasihi Allah, kamu mengasihi sesama. Di ayat berikutnya, Yohanes bilang lagi, inilah tandanya kalau kamu mengasihi sesama, kamu mengasihi Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ini satu hal, bukan dua hal. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini merupakan hal yang penting. Di dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara dapat menemukan bahwa Yesus berkata bahwa hal ini disebut sebagai hukum yang terutama. Dengan Yesus menyebut bahwa ini hukum yang terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagai hukum yang terutama. Sehingga sudah semestinya Bapak Ibu Saudara dan saya memikirkan ulang mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini dengan serius. Yesus bilang bahwa ini hukum yang terutama. Maka sudah semestinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama mendapatkan ruang untuk dipikirkan secara serius. Jangan anggap enteng tema bulan ini, karena Yesus pun bilang ini hal yang penting bagi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar, kita perlu proses yang benar juga. Maka dari itu mari kita masuk dalam proses Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Marilah kita bersyukur bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah memperdulikan kita agar dapat melakukan perintah yang utama ini dengan benar. Marilah kita bersyukur karena Allah tidak tinggal diam. Injil dengan melihat kasih Allah. Injil menolong setiap orang percaya. Dengan Bapak Ibu Saudara dan saya melihat kasih Allah melalui salib Kristus. Kasih-Nya mengaruniakan pengertian kepada kita dan memproses kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersyukur bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Marilah kita bersyukur Allah memperdulikan kita untuk melakukan hukum yang terutama. Allah memperdulikan kita sehingga kita dapat melakukan hukum ini dengan benar. Dan marilah kita bersyukur dengan melihat kasih Allah melalui salib Kristus. Ketika kita melihat salib Kristus, kasih-Nya ini mengaruniakan pengertian kepada kita. Ketika kita melihat salib Tuhan,
salibnya ini mengaruniakan satu pengertian kepada kita dan memproses kita. Ketika kita melihat salib Kristus, kasih ini memproses kita sehingga kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan melihat salib Kristus, mari kita masuk dalam proses yang pertama. Mengenal yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20-21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Bapak Ibu Saudara, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita perlu terus-menerus mengenal yang benar. Agar kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita perlu terus-menerus mengenal Allah yang adalah kasih. Kita perlu mengenal kasih-Nya secara utuh untuk mendapatkan nilai yang penuh. Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar, kita perlu dulu mengenal yang benar. Kita perlu mengenal Allah yang adalah kasih. Sehingga ketika kita mengasihi dengan kasih yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenal kasih-Nya secara utuh untuk mendapatkan nilai yang penuh. Satu Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat Injil ini dengan penuh untuk mendapatkan nilai yang utuh. Kita perlu dengar cerita yang utuh supaya nilainya ini penuh. Bapak Ibu Saudara, saya sering menggunakan ilustrasi ini. Ketika Pak Daniel ini setelah pulang ibadah ini nanti ngajak saya untuk makan. Kira-kira yang tergambar dari Bapak Ibu Saudara tentang pribadi Pak Daniel ini apa? Pak Daniel ini mengasihi saya. Benar gak? Semua sepakat? Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar satu peristiwa, Pak Daniel ngajak saya makan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, oh Pak Daniel ini mengasihi Nunus. Tapi coba dengar sebuah kisah ini lebih lengkap. Anggaplah saya ini selalu bikin ulah di belakang. Saya setiap kali disuruh sama Pak Daniel selalu menolak. Setiap kali dimintain tolong saya selalu beralasan. Bahkan saya menyebarkan rumor-rumor yang tidak benar tentang beliau. Saya sering usil, saya sering kerjain. Saya enggak patuh sama setiap perintahnya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara tahu latar belakang saya, dengar kisah ini kembali. Pak Daniel ajak saya makan. Maka kita akan melihat satu nilai yang penuh. Pak Daniel ini bukan hanya mengasihi saya, tapi sangat mengasihi saya. Sekalipun beliau tahu saya orang yang buruk, beliau tetap mengasihi saya. Dan inilah yang harusnya kita ambil dari Injil. Kita perlu melihat Injil ini dengan penuh. Bapak Ibu Saudara tidak hanya melihat kasih Allah dalam Injil, tapi Bapak Ibu Saudara juga seharusnya melihat status kita sebagai orang yang berdosa. Yohanes tidak hanya mengajak kita untuk melihat bahwa Allah mengasihi kita, namun Yohanes juga mengajak kita menyadari status kita sebagai orang yang berdosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Namun Yohanes tidak berhenti di sini. Yohanes tidak hanya menjelaskan bahwa Allah mengasihi kita. Yohanes tidak hanya menjelaskan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Namun Yohanes juga menambahkan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak hanya mengajak kita untuk melihat bahwa Allah mengasihi kita. Yohanes juga mengajak untuk kita menyadari status kita sebagai orang berdosa.
Ketika kita melihat kisah Injil ini secara utuh, bukan hanya Allah mengasihi kita, tapi juga Allah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa, bahkan pantas menerima murka. Ketika kita melihat kisah Injil secara utuh, kita akan mendapatkan nilai yang penuh. Semakin Bapak Ibu Saudara sadar betapa berdosanya Bapak Ibu Saudara, semakin kita menyadari betapa besarnya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, semakin kita sadar betapa berdosanya kita, semakin kita melihat semakin indah kasih karunia. Dalam satu peristiwa, Yesus pernah berkata kepada Simon, ada seorang yang berhutang kepada seorang yang memberikan hutang, kepada seorang kaya. Yang satu 500 dinar dan yang satu 50 dinar. Keduanya tidak mampu untuk membayar, lalu orang ini memutuskan untuk melunasinya. Yesus tanya sama Simon, Simon, manakah yang lebih mengasihi dia? Simon jawab, orang yang berhutang 500 dinar. Bapak Ibu Saudara, semakin kita menyadari betapa berdosanya kita, semakin kita menyadari betapa indahnya kasih karunia yang telah kita terima. Bukankah hal ini yang terus-menerus sering kita lupakan? Kita hanya melihat ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara hanya mengingat, oh Allah mengasihi saya. Tapi Bapak Ibu Saudara lupa bahwa kita orang-orang yang layaknya menerima murka daripada kasih karunia. Tapi Allah mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika kita menyadari ini, nilainya lebih penuh. Bukankah hal ini yang terus-menerus sering kita lupakan? Kita hanya melihat dari satu sisi, bahwa Allah mengasihi kita, namun kita sering melupakan status kita sebagai orang yang berdosa, yang pantas untuk menerima murka. Kadangkala kita merasa berjasa dan layak menerima kasih karunia, sehingga kita gagal mengenal Allah dan kasih-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang hingga saat ini merasa layak untuk menerima kasih Tuhan? Kalau kita layak menerima kasih Tuhan, Yesus gak perlu turun sampai disalib. Yesus memperdamaikan kita. Kasih-Nya begitu luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa saya berdosa, layak menerima murka, tapi Allah tetap mengasihi saya, menebus saya dan menyelamatkan saya. Ketika kita mendengar Injil ini dengan penuh, kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Kita perlu terus-menerus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak, namun dilayakkan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saat bangun tidur, apakah Bapak Ibu Saudara layak untuk menerima kasih? Saya rasa tidak. Bapak Ibu Saudara pakai kaos oblong di rumah, rambut acak-acakan. Sebelum Bapak Ibu Saudara merapikan diri Bapak Ibu Saudara, Allah lebih mengasihi itu. Allah memberikan nafas di pagi hari untuk kita nikmati. Dari peristiwa sehari-hari, seharusnya kita menyadari betapa besarnya kasih Allah. Namun mungkin karena ini terlalu dekat dengan kita, setiap hari kita merasakan terus-menerus kasih Allah sehingga kita sering melupakannya. Berapa banyak dari kita yang lebih banyak mengeluh daripada bersyukur dalam satu hari. Bahkan kita mengeluhkan hal yang sepele. Baju tidak disetrika kita mengeluh. Minuman kurang manis kita ngeluh. Kita lupa bersyukur. Kita rasa kita layak menerima kasih dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, namun kita dilayakkan oleh darah Kristus. Ketika kita mengerti, ketika kita mengenal Allah dengan benar, bahwa Allah mengasihi itu tanpa syarat, benar-benar murni. Allah mengasihi sekalipun kita berdosa. Allah yang dari tempat yang maha kudus turun untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ketika kita mendengar Injil ini dengan penuh, Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama tanpa syarat. Karena Bapak Ibu Saudara mengenal sang kasih ini, kasih-Nya tanpa syarat. Ketika kita salah mengenal yang benar, ketika kita tidak mengenal yang benar, maka kita tidak dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Maka itu perlu untuk kita tahu kebenaran ini. Orang-orang berdosa yang pantasnya menerima murka, tapi diselamatkan oleh kasih karunia. Ketika kita dengar ini secara penuh,
Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa kita ini orang-orang berdosa yang layaknya menerima murka, tapi menerima kasih karunia. Ketika kita menyadari ini, kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Bukan kasih yang manipulatif lagi, tapi kasih yang menyadari bahwa kita telah diselamatkan. Dan kita perlu terus-menerus mendengar tentang Injil ini setiap hari. Kita perlu terus-menerus mengenal yang benar. Kita perlu terus-menerus menyadari keberdosaan kita. Kita perlu terus-menerus menyadari kasih karunia Tuhan. Karena kita terus-menerus melupakannya. Martin Luther bilang kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita melupakannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, jangan bosan ketika mendengar tentang salib Kristus dari tempat ini setiap hari. Karena sadar atau tidak sadar, kita melupakannya setiap hari. Kita dalam satu minggu, berapa banyak dari kita yang bersyukur karena telah diselamatkan. Kita terus melupakan ini setiap hari. Maka dari itu, kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita terus-menerus melupakannya setiap hari. Mereka yang mengenal yang benar akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Ini proses pertama. Agar dapat melakukan perintah yang terutama ini, kita perlu mengenal yang benar. Sehingga kasih kita adalah kasih yang benar. Proses kedua, di dalam yang benar. Ayatnya masih sama, Bapak Ibu Saudara tidak perlu repot-repot membuka lagi. 1 Yohanes 5 ayat 20-21, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah bukan hanya kasih yang indah. Kasih Allah bukan hanya dongeng yang indah. Ini enggak sama dengan cerita-cerita drama Korea. Itu semua fiktif belaka. Tapi kasih Allah ini tidak hanya indah, namun juga nyata dan menyelamatkan kita. Kasih Allah bukan hanya indah, namun juga menyelamatkan. Memindahkan kita dari kematian ke dalam kehidupan kekal, dari dunia ke dalam Dia. Kasih Allah benar-benar indah. Dia menyelamatkan kita, memindahkan dari dunia ke dalam Dia, memindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Ketika kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya memperoleh persekutuan dengan orang-orang percaya, namun juga persekutuan dengan Bapa dan dengan Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara memilih untuk percaya, ketika Bapak Ibu Saudara melihat salib Kristus dan Bapak Ibu Saudara memilih, saya percaya bahwa Kristus mati untuk menebus dosa saya, orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara tidak hanya memiliki persekutuan dengan orang-orang Kristen, tapi Bapak Ibu Saudara juga memiliki persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak dan dengan Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 2-3. Nah uniknya Bapak Ibu Saudara, kata persekutuan itu dalam bahasa aslinya koinonia yang berarti berpartisipasi. Memiliki persekutuan dengan Allah, ini memiliki arti berpartisipasi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata berpartisipasi ini kata yang aktif, bukan kata yang pasif. Jadi ketika kita telah diselamatkan, kita tidak hanya tinggal diam dan menikmati keselamatan, tapi keselamatan ini kita nikmati dengan kasih yang aktif. Kata berpartisipasi itu menandakan satu ambil bagian di dalam satu hal. Bapak Ibu Saudara, setiap ibadah ini ada tim perlengkapan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara berpartisipasi, itu artinya Bapak Ibu Saudara ikut membantu di situ. Bukan cuma duduk diem dan melihat, itu namanya nonton. Ini berpartisipasi. Keselamatan kita itu tidak hanya memindahkan kita dari dunia ke dalam Dia. Ketika kita di dalam Dia, kita juga berpartisipasi dengan Allah dan dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa keselamatan kita bukanlah keselamatan yang pasif namun aktif. Kasih Allah itu menerima kita apa adanya, tapi tidak pernah membiarkan kita hidup seadanya. Kasih Allah ini akan mengubahkan kita dan kita berpartisipasi di dalamnya. Sehingga kita terus-menerus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita terus-menerus percaya Injil dan kita tidak hidup terus-menerus di bawah dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diselamatkan, mendapatkan kepastian keselamatan,
Ini bukan berarti bahwa Bapak Ibu Saudara bebas berbuat dosa. Ketika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara telah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara akan menyadari bahwa kasih-Nya ini mengubahkan kehidupan. Kita tidak lagi aktif mengkonsumsi dosa. Orang Kristen apakah bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi dia tidak mengkonsumsi dosa, dia tidak menikmati dosa, dia tidak bisa hidup di dalam dosa. Sekalipun bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak pernah hidup di dalam dosa. Keselamatan kita membuat kita di dalam Dia. Ketika kita melihat salib Kristus, kita dipindahkan dari dunia ke dalam Dia yang benar. Dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama, Bapak Ibu Saudara perlu mengetahui hal ini, bahwa kita di dalam yang benar. Sehingga ketika kita mengasihi, ini bukan lagi sebuah beban. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini karena kita sadar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah dikasihi. Minggu lalu Pak Daniel jelaskan ini dengan sebutan yang alamiah, yang natural. Kita enggak melakukan ini dengan terpaksa. Kita melakukan ini dengan natural. Sudah sepantasnya ini keluar dalam kehidupan kita. Karena kita telah di dalam yang benar. Mereka yang telah diselamatkan, mereka yang telah menerima keselamatan, akan memiliki hidup yang diubahkan. Kita perlu di dalam yang benar, agar kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Bukan lagi dengan keterpaksaan. Namun ini merupakan sebuah keharusan. Sebagai bentuk hutang orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Kasih-Nya yang menyelamatkan adalah anugerah yang tidak tertolakkan. Dan di dalamnya Allah melibatkan kita untuk mengerjakan keselamatan. Paulus bilang, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Ketika kita diselamatkan, memang kita diselamatkan dengan cara yang pasif. Tapi keselamatan kita adalah keselamatan yang aktif. Sehingga kita terus-menerus mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam sebuah kesadaran sebagai orang-orang yang berhutang kasih kepada Allah dan wajib untuk dibayar. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Tapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Bapak Ibu Saudara diselamatkan hanya oleh iman. Tapi iman Bapak Ibu Saudara itu pasti memiliki bukti keberadaannya. Dalam hal ini, orang yang beriman pasti mengasihi Allah. Orang yang beriman pasti mengasihi sesamanya. Dan ini tidak dapat terpisahkan. Ketika kita tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama, mungkin kita belum beriman. Ketika kita tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama, atau ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan cara yang salah, dengan motif yang salah, bisa jadi kita belum beriman. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, bisa jadi kita belum diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan akan mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Bukan sebagai sebuah perintah, tapi sebagai sebuah keharusan. Mereka yang di dalam Dia pasti mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Dan yang terakhir, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar, kita perlu mengenal yang benar, kita perlu di dalam yang benar, dan kita perlu memilih yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20-21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala macam berhala. Orang-orang cenderung menyimpan apa yang berharga dan membuang apa yang tidak berharga. Bapak Ibu Saudara ingat ada satu program acara TV namanya Super Deal 2 miliar. Itu dari saya SD sampai sekarang hadiahnya masih 2 miliar. Enggak tahu ada yang dapat apa enggak. Bapak Ibu Saudara ingat ya? Hostnya ini sering bilang ini, pilih tirai atau saku kiri saya. Bener ya Mas Adris ya? Masih ingat ya? Yang penontonnya heboh-heboh, yang nari-nari terus dipilih, maju ke depan terus kasih pilihan. Mau pilih tirai 1 atau tirai 2?
Pesertanya bilang, pilih tirai nomor 1. Lalu ditawari lagi, pilih tirai nomor 1 atau uang tunai 5 juta. Orang-orang cenderung memilih apa yang dipandangnya sebagai sebuah hal yang berharga. Dan ini dijaganya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Keindahan kasih karunia akan membantu kita untuk memilih objek iman yang benar. Ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Allah adalah kasih dan kasihnya begitu indah. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat salib Kristus sekali lagi, maka ini akan membantu kita untuk memilih objek iman dengan benar. Bapak Ibu Saudara tidak beriman pada berkat-berkatnya, karena berkat-berkat Tuhan tidak jauh lebih berharga daripada pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak beriman pada kesuksesan, karena kesuksesan tidak lebih berharga dari pribadi Tuhan. Untuk memilih ini, kita perlu lihat salib Kristus. Ketika kita melihat salib Kristus, kita sadar bahwa hanya Kristus yang berharga, hanya Kristus yang terindah. Kita akan dengan mudah untuk memilih objek iman dengan benar. Keindahan kasih Allah akan membantu kita untuk memilih objek iman dengan benar. Hanya Allah yang benar, bukan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, keindahan ini membuat kita memilih dengan sadar untuk menaruh hidup sepenuhnya berada dalam tangannya dan tidak tergoda di bawah dosa atau ilah-ilah lainnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kebaikan Allah dalam setiap detail kehidupan kita. Allah tidak memaksa kita untuk percaya. Allah menunjukkan dirinya sehingga kita dengan sadar memilih Dia. Ketika kita melihat salib Kristus, ini membantu kita untuk memilih objek iman yang benar. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah dan mengasihi sesama, jika Bapak Ibu Saudara sudah memilih yang benar dengan sadar, maka Bapak Ibu Saudara tidak perlu lagi dipaksa untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara dengan sadar akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sendirinya. Segala sesuatu akan menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Allah. Segala hal, bahkan pelayanan, kalau ini menjauhkan kita dari Allah, itu berhala dalam kehidupan kita. Keluarga, ini juga berhala kalau ini menjauhkan kita dari kasih Allah. Pilihlah yang benar, pilihlah objek iman yang benar, bukan berkatnya, bukan kesuksesannya, bukan janji-janjinya, tapi berimanlah pada pribadi Allahnya. Bukankah ini yang kita pelajari kemarin? Dan ketika kita memilih yang benar, kita akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar juga. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup dengan 2 slide terakhir. Marilah kita bersyukur bahwa Allah memperhatikan kelemahan kita. Bersyukurlah bahwa semua proses yang kita jalani ini tadi, kita mengenal Allah, kita di dalam Allah, kita memilih Allah. Semuanya ini dimulai oleh Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang 20 diawali dengan anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian. Bukan kita yang mencari Allah, bukan kita yang berusaha mengenal Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya bagi kita. Bukan kita yang berusaha untuk di dalam Dia. Dia yang menolong kita untuk berada di dalam Dia. Bukan kita yang berusaha untuk memilih Allah. Allah yang mengusahakan mengakomodasi dirinya di dalam ketidakterbatasannya. Dia membatasi dirinya agar dapat dimengerti oleh kita yang terbatas. Sehingga kita dapat memilihnya dengan sadar. Bersyukurlah bahwa semua proses yang kita jalani untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar dimulai dari kasih Allah. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar bahwa segala sesuatunya dimulai oleh Allah. Sehingga kita dapat mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan benar. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar
adalah bukti bahwa kita mengenal Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi sama dengan benar adalah bukti bahwa kita mengenal Allah, bukti bahwa kita di dalam Allah, dan bukti bahwa kita memilih Allah. Bapak Ibu Saudara bisa catat ayat di bawahnya. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa setiap mereka yang mengenal Allah, mereka akan mengasihi Allah. Mereka yang mengenal Allah, mereka yang mengasihi sesama. Mereka yang di dalam Allah pasti mengasihi Allah. Mereka yang di dalam Allah pasti mengasihi sama. Setiap orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar, pasti kenal Allah. Pasti di dalam Allah dan pasti memilih Allah dengan penuh kesadaran dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa semuanya dimulai dari kasih Allah. Allah memproses kita supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi sama dengan benar. Jangan merasa sombong ketika kita berhasil mengasihi Allah dan mengasihi sama. Bukan Bapak Ibu Saudara yang berusaha, tapi Tuhanlah yang menggenggam tangan kita dan membimbing kita untuk dapat melakukan ini semua dengan benar. Mengasihi Allah dan mengasihi sama dengan benar adalah bukti bahwa kita mengenal Allah, di dalam Allah, dan memilih Allah. Sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Semoga ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Saya serahkan ke Pak Daniel untuk menutup. Terima kasih Mas Nunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang menjadi ayat mas kita pada bulan ini diambil dari surat 1 Yohanes. Penulisnya adalah Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus. Ya. Nah, kita mengenal dan tahu, saya percaya setiap kita tahu bahwa Rasul Yohanes ini sering disebutkan sebagai murid yang dikasihi. Ya, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-13, saya bacakan saja Bapak Ibu Saudara boleh mendengar dan menyimak ini. Yohanes 13 ayat yang ke-23 yang menulis juga Rasul Yohanes sendiri. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Yohanes sedang membicarakan siapa? Dia membicarakan dirinya sendiri, murid yang dikasihinya. Seberapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa Tuhan Yesus lebih sayang sama Yohanes daripada 11 murid yang lain? Ada yang berpikir demikian? Boleh angkat tangan? Enggak kan ya? Kita sepakat bahwa Tuhan tidak lebih sayang sama Yohanes daripada 11 murid yang lain. Setuju? Lalu kenapa Yohanes menulis hal ini dan kita tahu itu sudah melekat dalam pikiran kita. Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, siapa murid yang paling dikasihi Tuhan? Gitu kan pertanyaan gurunya, Yohanes gitu kan. Padahal apa benar? Tuhan itu paling sayang sama Yohanes? Apa berarti Tuhan tidak sayang sama ke-11 murid yang lain? Kan tidak. Tuhan sayang kepada Petrus. Bahkan ketika Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan masih berperkara sama dia. Tuhan panggil Petrus, Petrus apakah kau mengasihi aku? Tuhan pulihkan hatinya Petrus. Bahkan Tuhan percayakan hal yang besar kepada Simon Petrus. Untuk mendirikan gereja Tuhan, mendirikan jemaat. Jadi apakah Yohanes ketika menuliskan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, itu berarti Rasul Yohanes lebih dikasihi daripada 11 murid yang lain? Jawabannya tidak. Lalu apakah ini Yohanes yang kepedean, murid yang dikasihinya gitu? Juga tidak. Ketika saya terus membaca berulang-ulang, saya akhirnya sampai pada satu kesadaran, satu kesimpulan bahwa Yohanes hanyalah seorang murid yang demikian menghargai kasih Yesus. Nangkap maksud saya? 11 murid yang lain tidak menyatakan bahwa mereka dikasihi oleh Yesus. Tapi Yohanes, dia bilang seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam Injil Yohanes, Yohanes seringkali menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Bukan berarti dia lebih dikasihi daripada 11 murid yang lain, tidak. Tapi Yohanes sadar
saya ini enggak pantas dikasihi. Tapi Yesus kok sayang banget sama saya. Sehingga sah saja kalau saya bilang saya ini murid yang dikasihi. Bapak saya punya anak 3. Kakak saya perempuan, saya anak yang kedua, dan adik saya laki-laki. Kalau saya bilang saya ini anak yang dikasihi, apakah artinya bapak saya tidak mengasihi 2 saudara saya yang lain? Kan tidak. Tapi saya menghargai kasihnya bapak saya. Saya ini anak yang dikasihi bapak saya. Berarti bapakmu enggak sayang kakakmu sama adikmu? Oh enggak, sayang juga. Tapi saya menghargai kasih bapak saya. Berapa banyak di antara kita sering tidak menghargai kasih Allah. Anak-anak misal, di dalam rumah, Mbak Dita, berapa kali harus mungkin merasa kaku hati sama bapak atau ibu misalnya. Pernah mesti ya? Lalu muncul dalam sebuah pemikiran, bapakku kira sayang karo aku. Kalau enggak sayang, sudah diusir dari rumah. Kalau enggak sayang, udah enggak disekolahin dari dulu-dulu, misalnya. Tapi seringkali hanya karena perkara sepele kita langsung ngejudge. Orang tua itu enggak sayang sama saya. Padahal dalam hal-hal yang lebih penting kita merasakan bukti bahwa kita dikasihi. Tapi seringkali kita langsung ngejudge, oh orang tua enggak sayang sama saya. Samanya dengan Tuhan. Seringkali kita ngerasa enggak dikasihi sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus menghadapi kehidupan yang seperti ini? Tidak punya uang. Tidak punya uang. Apakah itu tanda Tuhan tidak mengasihi kita? Mbak Asih? Saya percaya kita pernah semua dalam fase yang seperti ini. Siapa yang pernah dalam fase kepepet dan tidak punya uang? Angkat tangan. Nah, banyak. Pak Rulil paling, wah, Mbak Asing selalu punya. Puji Tuhan. Tapi ketika kita tidak punya uang, apa artinya Tuhan lagi nggak sayang sama kita? Tidak. Ketika kita dilukai oleh orang, kita difitnah. Siapa pernah difitnah? Saya pernah. Berkali-kali malah. Apakah itu tanda Tuhan gak sayang sama saya? Tidak. Jadi situasi keadaan yang kita alami hari-hari ini itu tidak menunjukkan, tidak membuktikan apakah Tuhan itu sayang atau tidak sama kita. Yang membuktikan Tuhan sayang sama kita sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di kayu salib. Itu bukti yang terbesar. Rasul Yohanes, dia merasakan gurunya ini yang namanya Yesus mengasihi dia. Sehingga dalam tulisannya dia bilang murid yang dikasihinya. Nah, sekarang dalam tema besar kita di bulan ini, dikatakan dalam ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan seterusnya. Seorang yang dikasihi oleh Yesus. Ngomong sama saudara-saudara seimannya yang dikasihinya. Saya sebagai murid yang merasakan betul kasih Tuhan. Ngomong sama kamu, aku mengasihi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi. Yohanes enggak sedang ngomong kosong, tapi dia mengalami betul bagaimana Yesus mengasihi dia. Yohanes bukan enggak punya rapot jelek Bapak Ibu. Yohanes punya rapot jelek. Suatu kali saat Yohanes sama Yakobus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan kami mau kami punya permintaan. Apa permintaanmu? Boleh enggak kalau nanti kami mati, kami duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus? Oh egois sekali. Di lain kesempatan Yohanes dan Yakobus, 2 bersaudara ini, ya, Sons of Thunder. Itu Yohanes dan Yakobus itu dikenal sebagai sebutan Sons of Thunder, anak-anak Zebedeus. Ngomong lagi sama Tuhan, ketika Tuhan tidak diterima sama orang-orang Samaria,
Yohanes dan Yakobus marah lalu bilang gini, Tuhan perlukah kami berdoa meminta api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria ini? Tuhan marah dan tegur mereka. Enggak gitu ya, gitu kan. Ini muridnya siapa ini? Yohanes dan Yakobus mendapatkan teguran dari Tuhan. Yohanes dan Yakobus, Yohanes lah, kita ngomongin Yohanes. Bukan enggak punya rapot merah Bapak Ibu, punya. Tapi toh dia tetap merasakan Tuhan mengasihinya. Dia menyadari dia disayang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sadar enggak toh kalau kita disayang sama Tuhan. Mereka yang betul-betul mengalami, sadar betul Tuhan sayang sama dirinya, tentu akan bersyukur dan menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Sebagaimana yang diterangkan sama Mas Nunus tadi, kita harus mengenal yang benar, Yesus itu sendiri. Kita harus ada di dalam yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita harus terus setia memilih yang benar. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Tapi saya percaya kalau kita betul-betul tenggelam dalam kasih Tuhan, tidak pernah terbersit pikiran untuk meninggalkan Yesus. Oleh karena itu malam hari ini dorongannya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita pernah berpikir bahwa kok berat banget tuh hidupku. Tenang, itu bukan berarti Tuhan gak sayang, Tuhan tetap sayang. Tapi Tuhan lagi izinkan kita dalam fase yang sulit. Tapi Tuhan tetap sayang. Kalau hari-hari ini rasanya kok jualan sepi-sepi banget, apa Tuhan gak sayang? Tenang, Tuhan tetap sayang. Ingat dan sadar terus saja, Tuhan sayang sama saya. Kita tenggelam dalam kasih-Nya dan kita dimampukan untuk sayang sama sesama. Pemain musik boleh maju ke depan. Malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita menyadari bahwa kita ini orang-orang yang disayang sama Tuhan. Tidak perlu minta yang muluk-muluk. Dia yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Amin. Gak perlu suruh-suruh Tuhan yang aneh-aneh. Tuhan jauh lebih kenal yang kita perlukan. Gak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu mengerti, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, bagiku, sungguh indah. Mari sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu katakan sungguh indah,
musik mengalun perlahan. Malam hari ini mari kita mau ingat Bapak Ibu Saudara bahwa masalah yang terjadi hari-hari ini bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Bahkan kita yang sampai kebingungan, tidak tahu harus kemana, tidak harus datang kepada siapa. Kita merasa kehampaan, kita merasa orang tidak sayang sama kita. Kita merasa tertolak, kita merasa sendirian. Itu semua tidak menunjukkan Tuhan tidak sayang. Karena pada faktanya Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia akan tetap sayang kepada kita apapun yang terjadi. Oleh karena itu malam hari ini buka hatimu. Buka hati. Keadaan di dunia tidak berarti Tuhan gak sayang sama kita. Apapun keadaannya, fakta yang ada adalah Tuhan mengasihi kita. Sangat amat mengasihi kita. Pegang baik-baik. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Kita gak sendirian, kita tidak pernah sendirian. Mari tenggelam dalam kasih-Nya. Nikmati kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah rela mati di atas kayu salib bagi kami. Oleh karena itu Bapa, izinkan kami tenggelam dalam kasih. Peluk kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Ya Bapa lapas kene kiarana paura sekirana dada kesini. Ya rala bala pas kiri. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Thank you Lord. Yang kau Roh Kudus, bawa setiap kami agar kami bisa menangkap hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini kami sudah menangkap maksud firman Tuhan. Kami mau mengenal yang benar yaitu Kristus sendiri. Kami mau tinggal di dalam Kristus dan kami mau tetap setia memilih Kristus sebagai bagian yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kami merasakan hidup yang demikian sulit dan berat, kami tetap boleh disadarkan Tuhan mengasihi kami. Sekalipun orang-orang lain melukai kami, mengecewakan kami, mereka berkata yang buruk tentang kami, tapi kami tetap punya Yesus yang mengasihi kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk juga mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Firman Tuhan ini ya dan amin, biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Segala hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga saudara Stefanus yang sudah menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai masa mudanya, tambahkan hikmat pengertian dan akal budi untuk dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah panggilan akan hidupnya semakin jelas. Dan Stefanus boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, menunjukkan kami ya Tuhan, untuk boleh lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan benar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipakai
untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bersama Bapak Ibu Saudara, dan sebentar kita akan melihat info sepekan kegiatan gereja kita JKMCC. Bisa dilihat di layar LCD. Shalom jemaat yang terkasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Bersama saya Putri. Dan saya Adris, mari kita simak info sepekan MCC. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Sebab siapakah kita sehingga Allah mempercayakan kita untuk memenuhi panggilannya. Untuk itu bagi saudara-saudari yang rindu melayani di bidang tarian, bisa bergabung bersama Metaden di latihan tamborin setiap hari Senin pukul 6 sore. Pemuritan merupakan proses yang mendorong pertumbuhan iman seseorang untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani secara bertahap menjadi mempelai Kristus. Ikuti kelas pemuritan secara online bersama Bapak Gembala yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Alami pertumbuhan rohani akan pengenalan Kristus di persekutuan Oikos setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kerelaan melayani serta kerinduan untuk memberikan yang terbaik adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara yang terlibat pelayanan di ibadah raya MCC dengan hadir di latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama dan pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Doa yang sungguh-sungguh dan dilandasi dengan iman sangat besar kuasanya. Miliki kerinduan untuk mengambil bagian sebagai pendoa di Menara Doa MCC setiap hari Jumat pukul 6 sore. Shalom anak-anak muda, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Nikmati persekutuan muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore yang bertempat di Solotech Christian University. Mencintai firman Tuhan adalah dasar seorang anak mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam iman kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri sampai usia 12 tahun, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu Alfakid setiap hari Minggu pukul 3 sore. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari datang dan beribadah bersama, memuji nama Tuhan, mengucap syukur, serta beroleh kekuatan yang baru dari firman Tuhan di ibadah raya MCC. Ibadah raya yang pertama setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Solotech Christian University. Dan ibadah raya yang kedua setiap hari Minggu pukul 5 sore di Five Hotel Solo Baru. Terima dan rasakan lawatan Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekian info sepekan MCC. Mari kita mengikuti kegiatan gereja kita dan pastikan Bapak Ibu Saudara terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bersama saya Putri Dan saya Adris, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Christ Center, Mike Disciple, keep shining. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI MCC yang terkasih. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan di Retreat Keluarga JKI MCC Solo, MCC Excel 2023 dengan tema The Authentic Church yang akan diadakan pada tanggal 7 sampai 9 April 2023 yang bertempat di Wisma Retreat Bukit Hermon, Karangpandan. Untuk kontribusi peserta gelombang 1, 19 Februari sampai dengan 5 Maret sebesar Rp150.000 untuk kuota 40 orang. Gelombang yang kedua 6 Maret sampai 31 Maret sebesar Rp200.000 untuk kuota 30 orang. Dan gelombang ketiga 1 April sampai 7 April sebesar Rp300.000 untuk kuota 30 orang. Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara semua. Sampai berjumpa di MCC Excel 2023. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kegiatan JKMCC dan pengumuman retreat. Bapak Gembala ada yang menambahkan. Sampai dengan malam hari ini, pendaftar yang ada di tabel untuk peserta retret ada 61. Betul ya Pak Iwan ya? 61 orang Bapak Ibu Saudara, ada 61. Dan info yang masuk ke saya akan ada tambahan 6 lagi, 6 orang dewasa, 1 orang anak-anak, berarti 7. Berarti 61 tambah 7, 68.
Ya, hampir tercapai targetnya kan 70, 68, kurang sedikit. Jadi sekali lagi kami dari tempat ini selalu menyampaikan, mendorong, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk ikut terlibat dalam retret ini untuk kita bisa bersama-sama mengadakan acara ini sehingga kita saling mengenal lebih dalam, saling akrab gitu ya, dan yang pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Pengumuman tambahannya nanti besok Rabu itu Oikos Next, anak-anak muda di rumahnya Fani ya, dan juga bersamaan dengan Oikos Solo Selatan ya Pak Daniel ya, di kediamannya Pak Yoto. Oh, di tempat Pak Yoto. Siap. Berarti Oikos Solo Selatan besok Rabu di rumahnya Pak Yoto. Kemudian hari Selasanya ada rapat panitia retret ya, tapi tidak semua panitia akan rapat, hanya beberapa orang yang akan menerima BA akan dijabri oleh Pak Iwan dan juga Pak Andreas. Nah, nama-nama yang mendapatkan jabri diharapkan kedatangannya, yang tidak mendapatkan jabri malah bersyukur beruntung bisa istirahat di rumah. Ya, karena rapat kali ini akan membicarakan mengenai penyesuaian anggaran dan juga usaha dana. Jadi dibutuhkan pemikiran yang cukup keras begitu ya, supaya dalam sisa waktu yang ada ini dana yang dibutuhkan bisa tercukupi. Lalu sekali lagi juga pendaftaran retret harap bisa segera mendaftarkan diri bagi yang belum mendaftar, supaya kita juga bisa, panitia ini juga bisa bergerak cepat untuk menyediakan segala sesuatunya. Tidak ada pengumuman yang lain, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini ruangan yang baru Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya kursi-kursi yang kosong ini bisa terisi penuh dan semakin banyak jiwa diberkati lewat pelayanan GKI MCC Solo. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini lewat puji-pujian kami diberkati. Hati kami bersuka cita, kami boleh pengharapan yang baru untuk kami terus memandang pada Yesus sebagai sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Lewat firman Tuhan kami juga diingatkan untuk terus mengarahkan perhatian kami kepada Kristus. Mengenal Tuhan lebih dalam, kami tinggal di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu setia memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Sehingga kasih Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menyentuh kehidupan kami. Kami boleh menikmati, kami boleh tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kami juga dimampukan mengasihi sesama, karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kami ini akhirnya terpancar keluar untuk menyentuh kehidupan banyak orang supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan pakai kehidupannya makin hari makin dipercaya dalam perkara-perkara yang lebih besar, dalam perkara-perkara yang dahsyat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini, semakin banyak jiwa boleh dijangkau, semakin banyak jiwa diberkati, Tuhan semakin dipermuliakan. Sehingga pelayanan kami di tempat ini menjadi pelayanan yang hanya akan meninggikan nama Tuhan saja. Kami yang akan semakin berkurang, Tuhan yang terus ditambah-tambahkan atas pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Biarlah berkat-berkat teristimewa Tuhan curahkan bagi kami. Dalam pekerjaan tangan kami Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Banyak kesempatan, banyak peluang yang Tuhan akan bukakan. Dan kami akan jangkau itu, kami akan tangkap peluang itu. Dan kami akan terima berkat-berkat yang terindah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam keluarga kami. Menjadi keluarga yang cinta Tuhan, yang hormat kepada Tuhan. Menjadi keluarga yang hangat, penuh kasih, harmonis dalam nama Yesus. Kalaupun ada masalah hari-hari ini, Tuhan yang akan menolong, memulihkan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kami untuk menjadi terang di tengah keluarga kami. Menjadi teladan bagi keluarga besar kami. Sehingga orang-orang dalam keluarga kami boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan dalam segala pergumulan dan kerinduan kami. Kalau hari-hari ini kami berdoa, kami bergumul dalam segala sesuatu, Tuhan lihat, Tuhan tilik, dan Tuhan tolong kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pintu jawaban, pintu pertolongan dari Tuhan akan Tuhan bukakan tepat pada waktunya. Di saat dimana karya Tuhan, tangan Tuhan bekerja, maka kami boleh melihat ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan bersyukur, bahkan kami akan bersaksi akan kebaikan Tuhan ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang tidak hadir malam hari ini. Apapun yang menjadi kerepotan mereka, apapun yang menjadi kendala mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat dan Tuhan ingatkan. Tuhan akan jangkau mereka, Tuhan akan sentuh hatinya sehingga di kesempatan ibadah yang akan datang boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan dan menyembah nama Tuhan saja. Sementara kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, untuk kami kembali juga bisa berkumpul dengan keluarga kami, dan pada kesempatan-kesempatan ibadah berikutnya kami boleh datang kembali beribadah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini, namun sebelumnya kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa ada melimpah menyertai hidupan kita mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertamu, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.